Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only EQ Media. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya EQ Media di @EQ dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Kembali lagi ke video yang kalian request, Momentary Kids. Sekarang episode ke-7 dan ini adalah tematik di mana Keiwa tertrigger dan bangkit. Ini adalah tematik ninja. Ya, sebetulnya sekarang bangkitnya hanya setengah-setengah, fullnya ada di episode minggu depan. Opening scene kembali di lead oleh gaya vlognya Keiwa openingnya. Entah khas seperti ini akan bertahan terus ataukah nanti akan ada gaya opening terbaru. Di sana kita lihat penjelasan ulang dari nasib para rider, di mana jika rider tersebut dikeluarkan dari misi, dia akan kembali ke kehidupan normalnya dan ingatannya akan dihapus, di reset. Yang tidak ada lagi change untuk menjadi Kamen Rider dan mengabulkan dunia ideal versi dirinya sendiri. Nah, kedua, jika rider mati dalam pertarungan karena Yamato ataupun musuh, eksistensinya ya langsung akan hilang. Ya, alias hilang dengan harfiah hilang. Kita belum tahu apa yang akan terjadi dengan hal itu, dan di sini Ukiyo-S pun masih terus mencari tahu hal ini. Oke. Sampai di menit 1:34, kita diberitahu bahwa salah satu orang yang Ukiyo-S cari selama ini adalah ibunya, ternyata ya. Dilihat dari nanti mungkin ya pemaparan S sendiri, dan coba kita lihat visual baju yang dipakai ibunya, kita lihat ya dalam flashback, terlihat seperti bukan orang Jepang pada umumnya, ataupun kayak Jepang pedesaan juga nggak kayak gini. Atau memang diceritakan orang Jepang tapi zaman dahulu, ya juga tidak seperti ini juga. Ya, negara lain ataupun negara dongeng lain gitu, atau bahkan entah dari ras mana dengan outfit seperti itu. Dan interiornya juga seperti itu bisa kita lihat, bukan Jepang banget, seperti malah melihat era-eranya kerajaan kuno di hutan Helheim ataupun zaman medieval atau mungkin Renaissance gitu ya. Mirip-mirip pokoknya seperti itu. Atau Yunani juga bisa. Udah mah S ini mirip Sengoku Ryoma gitu, malah di bridgingnya ke visual yang seperti hutan Helheim. Lanjut lagi di menit 1:13. Juga kita lihat memang bukan seperti koin yang lumrah di Jepang, kelihatannya koinnya berbeda visualnya, tapi nggak tahu sih, koinnya kayak bukan yen. Maaf kalau misalnya salah gitu. Udah nanya juga sih ke beberapa orang yang kelihatannya bukan yen. Dan koinnya juga di googling ya, kita lihat gambarnya juga tidak seperti itu. Plus visual di video juga ketutup sama jarinya si S. Jadi kayak nggak tahu itu koin apa sih sebetulnya. By the way, agak pilek juga, agak batuk. Kalian jaga kesehatan ya. Yang menarik lagi adalah ibunya di sana berkata kepada S kecil nih ya, bahwa lupakanlah gitu. Dan itu adalah kebahagiaan dari S jika melupakan hal tersebut. Entah menuju pada apa menurut kalian. Apakah ibunya S ini dengan pakaian agak zaman Renaissance ini mengetahui seluk-beluk Yamato dan invasi Yamato itu di awal? Apakah ibunya S sendiri tahu bahwa manusia mah udah aja tinggal nunggu keriset aja ingatannya gitu? Ngeri ya. Dan orang-orang jadi nggak khawatir tentang apa yang terjadi dengan orang terdekatnya, gara-gara emang keriset keluarganya dan lain-lainnya juga yang berhubungan ya pasti nggak tahu gitu. Jika ya orang terdekat tersebut mati oleh Yamato selama manusia lainnya nggak mati, itu akan terreset ulang dan nggak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Itu memang ngeri ya, kayak sistemnya seperti itu, tragis gitu. Menarik banget sih ini gaya-gaya ala medieval ataupun gaya zaman Renaissance. Ya itu tadi diperjelas dari perkataan S juga bahwa ibunya telah meninggalkan dia berabad-abad lamanya mungkin. Entah kenapa ini S ada di dunia sekarang, kenapa belum ngerti juga. Jadi bisa dikatakan mungkin S ini terlempar mungkin dimensi ke masa depan, dan celah dimensi tersebut dimasuki juga oleh Yamato. Kita kan nggak tahu dan nggak terlalu jauh seperti itu sih mungkin ya. Gini deh, kenapa S masih hidup sampai saat ini kalau dia ternyata orang yang sudah hidup beratus tahun lamanya? Atau beribu tahun mungkin? Enggak juga sih, beratus tahun? Ya bisa beribu tahun ya. Apa alasan make sense-nya gitu? Apa permintaan panjang umur gitu ya dari S gitu yang ditulis? Ataupun hidup abadi? Gitu. Nggak tahu ya, tapi kurang gitu, maksudnya kurang kalau misalnya permintaannya seperti itu, karena nggak nemu juga gitu. Berarti kalau gitu ya sama aja gitu, sistem DGP juga udah lama dan memperbaharui sistemnya juga terus menerus sampai saat ini. Kalau kita lihat juga bangunan DGP agak ya ala-ala Yunani ataupun zaman Renaissance juga gitu arsitekturalnya. Apa itu ternyata zaman yang sama dengan waktu di mana ibunda Ace pergi meninggalkan Ace? Ya mungkin bisa kita cocokologi dengan bajunya Sumuri dengan ibunya Ace, mungkin ada kesamaan. Karena mungkin beberapa tahun lamanya beda, jadi ada inovasi tersendiri, bisa aja. Apakah celah waktu itu is real? Dalam lirik openingnya Gits juga dikatakan ya bahwa celah dan ruang waktu adalah sebuah hal yang saling melintas berputar-putar. Apa ada hubungannya keberadaan Desire Grand Prix dengan orang yang terjadi di masa lalu di zaman ibundanya Ace pergi meninggalkan Ace? Wah, ini semakin meluas dan sangat liar ya.
Apakah peperangan dengan Yamato dimulai dari zaman Ibunda Ace pergi? Ini adalah hal yang sangat menarik gitu. Semakin ramai aja Kamen Rider Kids ini. Yuk, kita lanjut lagi. Sampai ke menit 3:51 kita diberikan obrolan manis dan dalam dari Keiwa dan juga kakaknya, di mana di sana mereka membicarakan tentang bagaimana seharusnya orang dewasa bersikap. Sambil kakaknya melihat mainan yang dipunyai Keiwa kecil. Mainan senjata yang sering digunakan oleh ninja. Merujuk pada perkataan mereka berdua bahwa ninja bisa jadi penyelamat dunia yang bersikap dewasa, ini adalah bridging yang manis menuju pemecahan masalah di episode ini dan episode depan pastinya melawan Yamato Kaleng di game ini. Adalah dengan Buckle Ninja Dweller. Semua kembali gitu secara sementara kembali ke kehidupannya masing-masing gitu sih para peserta ini. Neon dengan vlog dan penjagaan ketat bodyguardnya yang freak. Azuma dengan kulit proyeknya, Ukiyo-S dengan menjadi bintangnya, sampai suatu ketika Yamato lalu hadir tanpa interupsi dan announcement terlebih dahulu. Tiba-tiba hadir aja membuat portal dan menyerang warga sipil. Di sana Sumuri lalu berkata bahwa tipikal musuh akhir game memang seperti itu, atau tipikal monster bulanan kayak dicetak seperti itu ya, biar rame juga. Which is itu nggak masalah sih bagi Om Hige, tetap bagus aja selama setup ataupun build up ceritanya bagus. Semua lalu henshin dan melawan gempuran Yamato. Semua juga kewalahan menghadapi last boss di game kali ini. Seekor Yamato kaktus dan juga kuda dan juga kuda di apa itu namanya catur ya. Monster ini awalnya kecil sih, di mana hal itu diremehkan oleh Azuma hingga si Azuma diserang dan babak belur karena kena serangan yang kuat dari monster tersebut. Monster ini memiliki daya hancur yang sangat kuat. Dia meminum kaleng yang ada di kaki kirinya untuk berubah menjadi sosok yang jauh lebih besar lagi, tubuh lebih besar. Dia memiliki sebuah inang di belakangnya dan ya tepat di sampingnya dia juga. Mungkin kayak menyerap warga kota untuk membagi kekuatannya agar daya serangnya lebih ekstrim lagi. Semua berhubungan satu sama lain antar mekanismenya, dan para Kamen Rider diwajibkan untuk menghancurkannya dulu ataupun menendang si objek kaleng sebelum proses eksekusi dilanjutkan, dan kenyataannya itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Keren ya sejauh ini ya. Dan apa ya, musuh ini dikatakan kuat. Dalam sejarah DGP memang bukan yang terkuat sih, tapi ia memberikan dampak yang sangat signifikan dan masif, yakni kematian massal dari rakyat sipil yang jumlahnya banyak. Bukan menghilangkan efek kehancuran dari tragedi, malah menghilangkan ingatan saja dari orang yang menerima tragedi. Kisah kelam dibalik efek membabi buta yang dilakukan oleh Yamato Kaleng kuat ini menewaskan rider di DGP. Selama sejarah ini mencetak sejarah yang kelam ya, di mana rider mati semua. Oleh karena itu korban hilang di kalangan sipil pun tidak bisa ditolong, dan itu adalah sejarah kelam banget bagi game ini. Entah sudah berapa ratus percobaan DGP menghadapi ini, entah juga bagaimana efek dari per Yamatonya gitu, pasti beda-beda. Ini aja udah wadidaw ya dari awal episode. Baru episode 7 udah seperti ini gitu. Semua warga tidak ada yang mengingat ini karena semua telah terreset ingatannya. Walau ada yang hilang di masa lalu, mungkin selamat di masa lalu ataupun hancur di masa lalu, dia dan orang terdekat akan kemudian tidak mengingatnya karena sistem tersebut. Sebuah ironi. Lanjut lagi sampai di menit 10:20, Ukiyo-S ini berkata bahwa kisah kehadiran monster Saboten Knight ataupun monster kaleng ini terjadi sebelum S hadir dalam Desire Grand Prix. Catat ya, ini adalah hal yang gak Om Hige ngerti ataupun kurang ngerti gitu ya, secara mekanisme dan juga setup dan juga sistemnya. Katanya S ini udah berpartisipasi lama nih di abad pertama ya Desire Grand Prix, atau mungkin kayak abad 1 ya S bilang gitu. Maksudnya apa? Kurang lebih belum tahu. Atau kayak mungkin karena S-nya yang abadi dan rules-nya memang seperti itu, atau apa mungkin universe antara DGP dan bumi ini secara umum dan hitung-hitungan waktunya berbeda. Seperti terjadi di dunianya Interstellar mungkin, di mana terjadinya apa disebutnya dilatasi waktu. Apakah bisa terjadi seperti itu? Soalnya nih kita balik lagi di menit 8:34 ya, kita lihat ini harus dilihat dijelaskan bahwa flashback seperti itu yang digambarkan disebutkan dahulu kala banget. Dan season itu sebelum Ukiyo-S join DGP. Kebayang, sebelum abad 1 tadi. Di sana kayak tidak ada perbedaan yang signifikan antara bajunya peserta DGP dan taman air mancur di kota yang bisa kalian lihat. Tidak ada hal yang sangat signifikan berbeda. Ini aneh banget. Jujur sih, ini aneh banget menurut Om Hige ya. Kayak backgroundnya kalau misalnya lihat secara detail di 8:37, kita stop 8:37. Gedung-gedung tinggi juga udah ada. Terus S belum join katanya. Dan katanya udah abad lama. Dan pertama kali join abad 1. Maksudnya, abad 1 itu apa maksudnya? Apakah the real abad 1 seperti sistem tahun normal? Atau mungkin kehancuran dunia diulang lagi perhitungannya? Ngerti nggak? Kayak misalnya kan, dunia telah hancur gitu. Kayak dunia akan hancur lagi. Terus perhitungannya tuh diulang lagi dari 1. Ngerti nggak sih?
Mungkin kayak gitu nggak? Abad satu di dunia desain Grand Prix gitu. Kok nggak ada bedanya gitu ya kalau misalnya kita lihat dari segi tata letak kota, visualnya gitu yang terjadi. Mungkin berjalannya tuh tidak sejauh itu selama ribuan tahun, tapi gara-gara orang ini keriset semua dan lain-lain gitu ya. Jadi orang tuh ya tidak peduli dengan jalannya waktu gitu. Tapi kan baju yang mereka pakai berbeda juga, aneh juga gitu. Kalau menurut kisah Ace kan yang ditinggalkan ibunya, latar interior dan baju yang mereka pakai juga udah jelas-jelas berbeda zaman dan nuansa dengan zaman sekarang gitu. Kalian nangkep gak sih? Yamato tendang kaleng selepas kejadian tersebut lalu menghilang, dan ada lagi di game tahun sekarang di mana Nago, Beats, Bava, dan juga Tycoon sebagai pesertanya. Nah, di sini nih kayak seakan bilang bahwa nggak ada aturan khusus monster apa yang akan keluar ataupun bener-bener random. Terserah monster mau berinvasi kapan tahun, lintas tahun. Ini kayak apa ya? Sebetulnya kayak bisa banget dikemas menjadi sangat keren. Semoga tidak jadi low quality nantinya, low setup cerita juga. Mengingat ini adalah hal yang sangat riskan untuk dibangun build up ceritanya seperti ini. Di sini kita akan bisa melihat UKOS ini memang pingin benar-benar tahu siapakah itu di GP dan rules-nya seperti apa sistemnya dan hubungannya dengan Yamato. Siapakah itu Yamato, faktor yang mendasari Yamato ke sini dan lain-lain, banyak hal yang terjadi gitu. Kayak apa ya? Apa yang melatar belakangi Yamato ini sebagai penghancur manusia dan peradaban bumi gitu. Dan kemanakah orang terkasih orang-orang ini pergi selepas Kamen Rider di timeline tersebut tidak bisa berhasil menjalankan misinya sama sekali? Kemanakah orang-orang? Apakah murni memang benar-benar die? Banyak hal gitu, banyak hal ataupun banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Ngeri sih, intinya mau korban jutaan bahkan miliaran yang terjadi di masa lalu, orang selamat yang bersangkutan akan mati gitu. Terus orang yang selamat yang bersangkutan dengan orang yang mati tersebut, orang yang kehilangan kerabatnya dalam game ini akan lupa dengan identitas orang tersebut. Ini sih ngeri. Kayak memang sejarah ini tidak ada yang terjadi sebelumnya gitu. Ini ngeri ya. Kecuali orang yang bersangkutan dengan rider yang mati, seperti kasusnya Ginpen kemarin, di mana keluarganya dan orang-orang sekitar Ginpen gitu pernah ada yang melapor ke polisi gara-gara mencari Taira Sang alias Ginpen yang tewas di medan pertempuran di GP. Di sana kita lihat bahwa pihak keluarga sadar dia tidak ada. Kalau misal pengen ke reset ini bisa juga. Tapi harus ada event ataupun kejadian yang masif dulu di mana mereka masuk ke dalam area game, dalam barrier, dan mereka harus menunggu game tersebut clear sampai akhirnya mereka terreset sendiri pikirannya. Dan ingat, itu pun kalau Kamen Rider-nya berhasil, kalau enggak ya wassalam gitu. Malah semua bisa jadi mati termasuk rakyat sipil. Agak rumit dan ribet ya sistemnya gitu, tapi menarik gitu ya. Balik lagi ke scene di mana Ace berkata bahwa keinginan dia bukanlah kedamaian dunia, bukanlah cinta, dan bukanlah mengalahkan Kamen Rider lain. Asumsi kita ke hal yang jauh lebih besar lagi, yakni mengungkap dan memusnahkan semua Yamato tanpa terkecuali, menghadirkan orang yang menghilang lagi. Semua dilakukan Ace lewat mencari tahu ke dalam seluk-beluk sistem internal desain Grand Prix itu sendiri, di mana para peserta sebelumnya mungkin pasti udah terreset otaknya mungkin. Scene lalu ditutup juga oleh Keiwa yang punya ketertarikan ajaib dengan bus buckle, di mana-mana dia dapat lagi. Lagi-lagi Keiwa dapat lagi bus buckle melulu. Di sana Azuma meminta bus buckle tersebut, sontak Keiwa yang nggak mau gitu. Di sana juga Neon meminta Ace untuk makan bersama lagi sambil ngobrolin hal fundamental di tempat soba. Ya, seperti itu. Lanjut lagi tanpa sengaja di sana adalah kayak tempat soba favoritnya Keiwa itu, yang ada juga di episode awal. Dan tempat tersebut adalah latar pertama Keiwa masuk dan mengenal stage Desire Grand Prix. Semua saling berhubungan. Di sana kakaknya Keiwa yang ikut makan bareng sontak sangat kaget histeris melihat Ace dan Neon satu tempat berbarengan. Di lain sisi kakaknya juga shock berat saat tahu bahwa Keiwa ternyata kenal sedekat itu, rekan gitu ya, dengan Ace dan Neon yang seorang public figure. Ya, kesananya sih alurnya biasa-biasa aja. Cuma, yang menarik adalah sampai menit ke 13.47, di mana kita bisa melihat bahwa ekspresi Ace di sana sangat terlihat bahwa dia di satu sisi berempati dengan kisah hidup Keiwa yang diceritakan oleh kakaknya tentang mereka yang hidup sendiri karena mereka bisa dikatakan tidak punya orang tua. Di satu sisi, Ace juga cemburu dengan kehangatan keluarga dari mereka berdua, di mana Ace ini tidak punya sama sekali sosok saudara yang hangat seperti mereka. Orang yang dia cari juga sosok keluarga tersebut. Di lain sisi, menarik juga kalau ternyata orang tua kedua Sakurai ini, Keiwa dan kakaknya, adalah partisipan ataupun orang yang berhubungan dengan korban Desire Grand Prix terdahulu. Ini akan menjadi plot twist. Dan gimana kalau ternyata UKOS ini tahu tentang latar belakang mereka? Akan menjadi hal yang plus unik. Gini ya, kita jadi berspekulasi liar banget meski on the track sih, gara-gara Ace berkata dia adalah peserta dari abad pertama ataupun abad 1. Masuknya abad satunya itu apa gitu, belum jelas gitu. Iya kayak apa ya, mungkin Ace ini kenal gitu sama orang tua mereka.
Kayak tersirat banyak hal gitu di mukanya Ace gitu. Entah dia ngerasa bertanggung jawab atas kehilangan seseorang yang berhubungan dengan Yamato dan DGP. Terlihat dari kepedulian dia saat membantu anaknya Ginpen dulu di fase awal game. Kelihatan kan ada banyak yang ditanggung oleh Ace sepertinya gitu. Dan dia tidak akan berhenti ikut Desire Grand Prix sebelum semuanya tertebak seperti apa jalannya. Dan bisa dikalahkan si Yamato ini sampai ke akar-akarnya. Mencari cara agar Yamato tidak bisa lagi menginvasi bumi. Ini make sense nggak menurut kalian? Ya, lanjut lagi kita komentari sampai menit ke 15 lebih 10. Yuk, mari kita lihat lagi di mana Ace tersenyum melihat Keiwa dan Neon dan kakaknya Keiwa juga, bahwa Ace ini mungkin tersirat beberapa hal ataupun beberapa poin di mana ia mencari layaknya super team untuk mengungkap kebusukan Yamato dan juga sistem di balik DGP dan hilangnya eksistensi manusia itu sendiri. Meski Ace juga bangke ya nanti meruntuhkan semangat Keiwa lagi, sosok licik padahal peduli gitu, is back gitu. Dia memang bermain peran seperti itu. Tapi sangat yakin sih apa yang dilakukan oleh Ace ini adalah bukan untuk dirinya sendiri. Terakhir, kesan di obrolan itu tersirat sih bahwa memang Ace ini masih mengumpulkan puzzle ingatan dirinya sendiri karena kematian ataupun kehilangan keluarganya akibat efek Desire Grand Prix dan Yamato terdahulu di zaman antah berantah. Jadi, apa rahasia Ace awet muda? Plus juga panjang umurnya gitu. By the way, lanjut lagi di menit 15 lebih 51, kita lihat kakaknya Keiwa nge-mention kalimat yang gak lazim, yakni terakhiran ya bisa kayak gini gitu, bisa ketemu Ace ataupun Neon gitu ya. Apa merujuk pada intuisi di mana ini game terakhir di GP di stage, atau merujuk pada nanti si kakaknya Keiwa ini dalam bahaya di episode selanjutnya, atau ini adalah kode bahwa kehancuran fase pertama akan dimulai dan daya cakupnya jauh lebih meluas, karena itu bisa banget terjadi. Oke? Atau mungkin reset secara keseluruhan itu bisa aja terjadi di DGP dan balik lagi ke abad 1. Ngerti nggak? Itu sangat liar dan mungkin bisa aja terjadi. Di menit 16.32, Yamato kaleng ini besarnya udah lebih tinggi dari beberapa arena bermain. Gila ya, gara-gara minum soda aja bisa seperti itu. Sampai di menit 17.34 kita komentari lagi ucapan Ace menambah semangat dari Keiwa meskipun Ace berinisiatif lain dalam hal itu. Tapi Ace pun tidak sepenuhnya salah sih. Di sana para rider prepare untuk berubah, di mana Keiwa kemudian memakai boost buckle. Azuma tetap kekeh bahwa Keiwa akan babak belur melawan monster ini. Ya, dirasa wajar juga sih. Azuma bilang kayak gitu karena motivasi Keiwa hanya dari support ringan teman-temannya dan juga naif. Bisa dibilang ya jadi mentah kalau dorongannya cuma itu. Kedua, Azuma juga wajar gitu bilang kayak gitu karena ini kan musuh yang sangat kuat. Sebelumnya bahkan mereka hanya melawan Krocho Yamato, hanya Gits dan Bava yang pernah melawan monster lebih lanjut. Jadi ya dirasa wajar aja. Memelihara rasa keadilan dan sensitif kedamaian dengan heroic Tycoon Boost, melaju melawan Yamato kaleng. Dan gagal di menit 18.31. Setelahnya Ace lalu berubah dan menyelamatkan Tycoon yang sudah kembali ke mode Keiwa alias Unhinged. Dia menyelamatkan Keiwa dan mendapat secret mission clear. Wah, semua langsung kaget. Kaget banget kok bisa kayak gitu, kok bisa ada ini, itulah gitu. Semua tujuannya hanya untuk mendapatkan ninja buckle, agak ngeselin memang gitu. Tapi, hal ini ya patut terjadi sih. Semoga Keiwa juga bisa lebih terorganir lagi. Ya kasihan sih, tapi emang jawaban misi ini ada di ninja buckle yang tidak disadari semuanya kecuali Ukyo-S. Satu sisi sih menurut Om Hige ya, si S ini sangat sengaja melakukan ini semua biar Tycoon gak sepenuhnya jadi manusia yang naif. Dorongan gitu ya, Tycoon biar punya kehendak sendiri dan keinginannya sendiri. At least dorongan kuat deh. Jangan hanya aktif, tapi masih di koridor setengah-setengah plus naif. Om Hige pikir ini bagus juga gitu. Meski, ya kalau jadi si Keiwa bakalan kesel banget gitu sama si Ace, ya kenapa enggak transparan aja gitu. Ngomong di awal dikasih tahu tekniknya, bakal ketemu kayak sama ninja buckle dan lain-lain secret item gitu ya. Cuma ya kalau dikasih tahu naifnya Keiwa ya pasti bakalan lebih parah ke depannya gitu. Jadi, memandangnya juga enggak akan seperti ini. Dan selanjutnya Ace memakai buckle ninja dan melawan monster tersebut. Ya, Ace ini pengen nyelamatin dunia. Meski egonya tinggi, tapi setidaknya dia tidak menumbalkan orang lain yang benar di koridornya, ataupun musnah ataupun mati dalam arena. Dan Om Hige yakin juga bahwa Ace menyadari ninja buckle ini sangat cocok untuk Keiwa. Kita menunggu Keiwanya aja nih ya, harus teguh pendirian. Ya, biar daya juang Keiwa gede, terus sangat good gitu pakai ninja buckle ini. Ninja Dweller dengan warna yang sangat keren banget, jadi keinget Kawasaki Ninja. Warnanya juga segar, tidak menusuk mata gitu kayak gitu, keren. Lanjut lagi sampai di menit 21.32 dengan jurus-jurus ninjanya yang plus Kage Bunshin. Gits Ninja mendominasi serangan dan berhasil menendang kaleng tersebut. Cuma, sayang banget, kalengnya berhasil ditangkap lagi si Yamato dan tidak keluar dari area. Dia langsung menghilang. Alhasil game tersebut belum berhasil dan mereka semua sesi rehat lagi.
Kaleng zamannya belum keluar dari area game, kata Sumuri, dan masih berhasil ditangkap. Jadi game masih dilanjutkan. Ekspresi Keiwa terlihat sangat kesal, terlihat sekali, kasihan banget yang anak itu gitu. Ya, mau bagaimana lagi. Lanjut lagi di menit 22:16, kita bisa melihat kenapa Ace tahu tentang Ninja Buckle untuk melawan Yamato Kaleng. Ace menjawab pengalaman dan pengetahuan mereka berbeda, katanya at least Ace ini udah tahu dari pertarungan yang sudah dilewati, meskipun Ace sebelumnya dikatakan mungkin belum melawan Yamato ini, karena terakhir menghilang itu udah lama banget. Sebelum abad 1 bagi pemahamannya si Ace, entah perhitungan waktunya seperti apa, kita belum tahu pasti. Ace tidak takut dirinya dicap sebagai egois dan public enemy, karena dia yakin orang itu akan mengerti dan memahami tujuannya yang ia gunakan untuk masyarakat luas. Oh, apa mungkin bukan begitu? Ace ini malah nggak peduli orang akan memahami dia ataupun tidak. Ace yang jelas dia sudah berada di koridor yang benar. Terlebih, ya si Ace ini sudah memahami pola bagaimana agar rekannya tertrigger untuk berusaha lebih baik dalam kehidupannya. Sang rubah ini yang berani untuk mengawali perubahan di jalan stigma yang bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dia nggak peduli, yang penting semua berjalan dengan benar di koridornya. Edan ya. Di episode depan udah kelihatan Ninja Tycoon adalah kunci dan solusinya, di mana nanti trigger datang dari diserangnya kakek Keiwa itu sendiri dalam arena game. Dan terlihat Ace juga full menyemangati Keiwa yang sudah terlihat pasrah. Minggu depan akan menarik lagi. Oke, cukup segitu guys. Thanks sudah nonton. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.